Di part 1 sebelumnya, Xiao Huan sudah dibuat kewalahan oleh dua monster mengerikan milik gurunya, serigala iblis merah dan platypus raksasa. Tapi ternyata, semua itu hanyalah pemanasan. Kini di part 2, ia harus berhadapan dengan ujian yang sesungguhnya, monster ketiga milik sang penguasa kastil, Lava Tyrannosaurus. Di hadapan mereka, monster itu hanya berdiri diam, tapi tatapan dari mata merah raksasanya saja sudah cukup untuk mengirimkan teror langsung ke tulang sumsum. Naga biru kecil milik Xiao Huan langsung menciut ketakutan. Tubuhnya gemetar hebat di balik kaki tuannya. Melihat itu, sang penguasa kastil justru memberi perintah pada monsternya. Bukan untuk menyerang, tapi hanya untuk memperkenalkan diri. Beri dia sedikit cicipan dari kekuatan nagamu, ucap penguasa kastil dengan lantang. Menuruti perintah tuannya, mulut raksasa itu perlahan terbuka, lalu mengeluarkan sebuah raungan yang menggetarkan seluruh ruangan. Ini bukan cuma suara keras. Gelombang kejut dari raungan itu saja sudah cukup kuat untuk mendorong tubuh Xiao Huan mundur beberapa langkah. Tepat saat tubuh Xiao Huan terdorong mundur, sebuah tangan tiba-tiba memegang pundaknya, menahannya agar tidak jatuh. Dalam sekejap, sang penguasa kastil sudah berpindah tempat, dan kini berdiri tepat di belakangnya. Jangan pernah berdiri di jangkauan serangan musuh, bahkan saat latihan sekalipun, ucap penguasa kastil. Sebuah pelajaran berharga di tengah situasi yang genting. Xiao Huan hanya bisa menelan ludah, masih syok dengan kekuatan dahsyat yang baru saja ia rasakan. Tapi, bukan cuma dia yang terkejut, sang guru pun ikut terperangah saat melihat ke depan. Di luar dugaan, naga biru kecil itu berhasil bertahan. Meski tubuhnya gemetar hebat, makhluk mungil itu tetap berdiri tegak, tidak tumbang oleh auman sang raksasa. Melihat pemandangan itu, bukannya memuji, sang penguasa kastil justru menyeringai. Menarik, gumamnya. Lalu ia berteriak pada monsternya. Lava Tyrannosaurus, tambah tekanannya. Seketika, mata merah raksasa itu menyala lebih terang, memancarkan aura yang jauh lebih mengintimidasi dari sebelumnya. Sesuai perintah, Lava Tyrannosaurus itu makin menjadi-jadi. Aura merah di sekelilingnya kini makin pekat, dan tekanan yang dihasilkannya kini terasa 2 kali lipat lebih berat. Di bawah tekanan seberat ini, naga biru kecil itu benar-benar berada di ambang batasnya. Tubuhnya gemetar makin hebat, kakinya yang mungil, seolah-olah akan menyerah kapan saja. Melihat itu, sang penguasa kastil hampir saja menganggap latihan ini gagal. Dia berpikir, inilah batas dari makhluk kecil itu. Tapi, tunggu dulu. Tepat saat semua orang mengira dia akan tumbang, sebuah keajaiban kecil terjadi. Dari tubuh mungil si naga biru, tiba-tiba memancar keluar aura biru yang lembut, namun gigih. Sang guru langsung menyadarinya. Wajahnya yang tadinya datar, kini menunjukkan sedikit kekaguman. Dia bergumam, "Hei, dia bukan cuma bertahan pasif. Biarpun lemah, dia mencoba melawan balik tekanan itu dengan kekuatannya sendiri." Sang penguasa kastil melanjutkan ucapannya. Suaranya kini terdengar penuh kekaguman. Sulit dibayangkan, makhluk sekecil ini punya bakat sebesar itu. Di masa depan, mungkin saja dia bisa menerobos belenggu spesiesnya dan mencapai level yang lebih tinggi lagi. Mendengar pujian setinggi itu, Xiao Huan jadi penasaran. Ia pun berkata, "Memangnya, sekuat itukah potensinya?" Pertanyaan itu seolah memicu sebuah ingatan. Tiba-tiba, sang guru menatapnya dengan tajam dan bertanya, "Sisik naga yang kuberikan, apakah sudah kau gunakan?" Xiao Huan mengangguk dan menjelaskan, kalau sisik itu langsung ia pakai saat proses penetasan. Sang guru tersenyum tipis. "Pantas saja," gumamnya pelan. Sepertinya, si kecil itu menyerap semua zat khusus dari sisik naga dengan sangat baik. Bahkan, mungkin dia berhasil mewarisi jejak darah naga kuno di dalamnya. Inilah yang membuat bakat naganya dapat membuka bakat-bakat lain sejauh ini. Dan, sementara percakapan penting itu berlangsung, di belakang mereka, naga biru kecil itu masih bertaruh nyawa, bertahan sekuat tenaga dari tekanan dahsyat sang Tyrannosaurus. Merasa pelajaran hari ini sudah cukup, sang penguasa kastil mengeluarkan sebuah buku tebal, bersampul hitam pekat, dengan ukiran segel emas di sampulnya. Di dalam buku ini,
Katanya sambil menyerahkannya pada Xiao Huan. Sudah kurangkum semua metode pelatihan dan keterampilan dasar yang kau butuhkan. Semuanya sudah kujadikan segel roh agar mudah kau pelajari. Dan, aku juga menambahkan metode latihan pikiran yang cocok untukmu. Ia menatap muridnya dengan serius. Ingat, Xiao Huan, saat melatih binatang buasmu, jangan pernah lupakan latihan pikiranmu sendiri. Kekuatan spiritual adalah fondasi utama seorang tamer, dan dasar dari segala penjinakan. Xiao Huan menerima buku berharga itu dengan kedua tangannya, dan berkata sembari memberi hormat. Terima kasih, Guru. Setelah sesi latihan yang melelahkan seharian, adegan pun berpindah. Kini, Xiao Huan terlihat berdiri di depan sebuah rumah, menyelesaikan transaksi jual-beli dengan seseorang. Ternyata, ia baru saja menggunakan sebagian uangnya untuk membeli kembali rumah lama miliknya dulu. Dan, saat si penjual tahu bahwa pemuda di hadapannya adalah seorang tamer, seketika sikapnya langsung berubah menjadi sangat hormat dan tulus. Dengan semangat baru, Xiao Huan langsung merapikan dan membersihkan setiap sudut rumah itu. Semua ini ia lakukan demi menyambut kepulangan kakak perempuannya, Su Qing, dari tempat kerja. Setelah semuanya beres, ia berdiri di depan rumah lamanya yang kini menjadi miliknya lagi, dengan naga biru yang bertengger manis di pundaknya. Rasa bahagianya meluap. Ia sudah tidak sabar untuk memberitahu Su Qing bahwa ia telah membeli kembali rumah mereka. Karena itu, ia memutuskan untuk langsung menyusul kakaknya ke tempat kerja. Dengan hati yang gembira, keduanya pun mulai berjalan. Tapi, di sudut jalan yang lain, kebahagiaan itu sama sekali tidak terasa. Di sana, Su Qing tengah dilanda ketakutan hebat, karena di hadapannya kini, terdapat segerombolan anjing yang mengancamnya. Dan tak jauh dari lokasi itu, sebuah suara teriakan ketakutan seorang gadis, sampai ke telinga Xiao Huan. Benar saja, Xiao Huan langsung sadar kalau itu adalah suara kakak perempuannya. Tanpa ragu sedetik pun, ia langsung berlari secepat kilat menghampiri sumber suara itu. Di sana, Su Qing terlihat terus berteriak, menyuruh anjing-anjing di depannya untuk menjauh. Tapi ternyata, ancaman sebenarnya bukan hanya anjing-anjing itu, karena di belakang mereka, berdiri 3 orang pria berandal yang merupakan pemiliknya. Bukannya menolong, para pria itu justru tertawa sambil menggoda Su Qing. Dengan nada mengejek, salah satu dari mereka berkata, "Hei manis, kenapa lari? Anjing kami, cuma mau kenalan kok, mereka tak akan melukaimu," ucapnya sembari terus menggoda Su Qing. Su Qing terus berusaha mengusir anjing-anjing itu dengan melambaikan tangannya, tapi para berandalan itu justru semakin menjadi-jadi. Salah satu dari mereka berkata dengan nada licik, "Gampang kok, biar anjing kami berhenti. Temani saja kami bermain sebentar," ucap pria tersebut. Tapi, kesenangan mereka tidak berlangsung lama, karena tiba-tiba, Xiao Huan datang. Wajahnya merah pada menahan amarah, dan di tangannya, tergenggam erat sebuah batu bata. Tanpa basa-basi, ia langsung melompat, menerjang lurus ke arah salah satu anjing buas itu. Setelah serangan kejutan itu, Xiao Huan langsung melompat mundur, memasang badan untuk melindungi kakaknya. Di hadapan mereka, seekor anjing sudah terkapar tak bernyawa di lantai. Dengan tatapan penuh amarah, Xiao Huan menunjuk ke arah si pemimpin berandalan tersebut. "Hei sampah, kau cuma seorang gangster jalanan, menjauh dari kakakku," ucap Xiao Huan dengan tegas. Tak berhenti di sana, ia melanjutkan, "Jangan berpikir hanya karena ayahmu direktur perkebunan, semua orang harus tunduk padamu." Si bocah sombong itu menatap anjingnya yang sudah tak bergerak, matanya berkaca-kaca. "Charlie-ku." Tapi, rasa sedih itu dengan cepat berubah menjadi amarah yang membara. Sambil mengepalkan tangannya, ia berteriak, "Sampah! Beraninya kau memukul Charlie-ku." Ia pun langsung memberi perintah pada anjingnya yang lain. "Jack, pergi! Gigit dia sampai mati." Anjing itu pun langsung melesat, berlari kencang ke arah Xiao Huan dan kakaknya, siap untuk menyerang. Melihat anjing itu berlari ke arah mereka, Xiao Huan, Su Qing, dan si naga kecil langsung memasang kuda-kuda. Dengan panik, Su Qing berteriak kepada Xiao Huan, "Xiao Huan, cepat lari! Selamatkan dirimu!" Anjing buas itu melompat, menerkam lurus ke arah mereka, dengan taring tajam, dan mata merah yang menyala. Tapi, sesaat sebelum taring itu mencapai Xiao Huan,
sesuatu yang tak terduga terjadi. Naga biru kecil yang tadinya ketakutan, kini matanya ikut memancarkan cahaya merah penuh amarah. Sambil menggeram pelan, makhluk mungil itu mengambil ancang-ancang dan melompat. Dengan kecepatan kilat, ia menerkam leher anjing yang jauh lebih besar darinya itu. Pemandangan itu membuat Xiao Huan dan kakaknya terdiam, mata mereka membelalak tak percaya. Tak berhenti sampai di situ, Xiao Huan memberikan perintah yang dingin. Makan! Makan dia sampai mati. Dan tanpa ragu, naga kecil itu mulai menikmati santapannya, menunjukkan sisi buas yang belum pernah terlihat sebelumnya. Melihat anjing mereka dibantai, para berandalan itu akhirnya sadar dari lamunan mereka. Wajah mereka pucat pasi, tak percaya ada seorang bocah desa yang berani melawan mereka. Selama ini, mereka selalu mendapatkan apapun yang mereka mau, semua berkat ayah mereka yang merupakan seorang direktur perkebunan. Tapi rasa kaget itu dengan cepat berubah menjadi niat membunuh. Si pemimpin preman itu perlahan mengeluarkan sebilah pisau tajam dari sakunya. Matanya menatap tajam ke arah Xiao Huan. "Bocah, kau cari mati," ucapnya mengancam. Tak hanya itu, ia juga memerintahkan kedua anak buahnya untuk ikut mengeluarkan pisau mereka. Situasi kini berubah total, dari perkelahian jalanan, menjadi pertarungan hidup dan mati. Melihat peliharaannya tumbang, ketiga pria itu langsung kalap. Sambil membawa pisau, mereka berlari serentak, menyerang Xiao Huan, Su Qing, dan naga kecil yang masih berada di sana. Tapi, Xiao Huan tidak gentar. Sambil mengangkat tangannya ke depan, ia mengeluarkan satu perintah. "Kekuatan naga," ucapnya. Seketika, sebuah aura energi berwarna ungu pekat seperti asap, langsung meledak keluar dari tubuh si naga biru. Matanya kini menyala merah penuh amarah, dan dari tubuh mungil itu, terpancar tekanan energi yang luar biasa kuat. Saking kuatnya, ketiga preman yang tadinya berlari kencang itu pun langsung berhenti total di tempat, seolah menabrak dinding tak terlihat. Mereka sama sekali tidak dapat bergerak. Tubuh mereka mulai gemetar hebat, tak sanggup menahan tekanan tersebut. Di bawah tekanan energi yang luar biasa itu, salah satu anak buah preman itu berbisik pada bosnya. "Bos, bajingan ini menakutkan. Sepertinya kita harus lebih berhati-hati." Tepat di saat itu, tiba-tiba datang beberapa pria berseragam. Sepertinya mereka adalah pasukan penjaga kota. Salah satu dari mereka langsung bertanya, "Ada keributan apa di sini?" ucapnya dengan tegas. Melihat para penjaga, si pemimpin preman itu menoleh. Anak buahnya pun langsung memberi ide licik. "Lihat, para penjaga datang, bos. Kenapa tak kau suruh saja mereka memborgol bocah itu? Kita kan punya kekuasaan untuk itu." Preman berambut coklat itu pun tersenyum licik. Dalam hatinya, ia sudah menyusun rencana jahat. "Aku kenal baik dengan para penjaga di sini. Akan kusuruh mereka memborgol sampah ini. Lalu, akan kulempar dia ke ruang tahanan tim keamanan. Di sana, akan kusiksa dia sampai dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi." Wajahnya tampak sangat bahagia, merasa sudah pasti menang dan kembali berada di atas angin. Preman itu terus tersenyum licik. Otaknya sudah membayangkan hal-hal kotor. Dia membayangkan akan menggoda kakak Xiao Huan. Setelah Xiao Huan berhasil ia jebloskan ke dalam penjara. Baginya, tidak masalah anjing-anjingnya mati, selama imbalannya setimpal. Benar saja, ketua dari pasukan penjaga itu langsung menyapa si preman dengan akrab. "Yo, bukankah ini Tuan Mudagu?" tanyanya dengan nada hormat. Ia lalu melirik ke arah Xiao Huan dan bertanya, "Ada keributan apa di sini?" Tanpa basa-basi, Tuan Gu langsung merangkul pundak si ketua penjaga, yang ia panggil Saudara Zheng. Sambil menunjuk lurus ke arah Xiao Huan, ia memasang wajah sedih dan mulai memutarbalikkan fakta. "Saudara Zheng, sampah itu, dia membunuh kedua anjingku. Lihat, dia membunuh mereka dengan cara yang sangat kejam." Termakan provokasi itu, dan tanpa bertanya lebih lanjut, si ketua pengamanan langsung memberi perintah tegas pada anak buahnya. "Tangkap dan kurung bocah itu sekarang." Sang ketua penjaga pun memberi instruksi pada anak buahnya untuk segera bergerak. Kedua anggota tim pengamanan itu langsung berjalan ke arah Xiao Huan. Di tangan mereka sudah siap dengan borgol dan tongkat pemukul. Sambil berjalan, salah satu dari mereka berkata dengan nada mengancam,
Bajingan! Beraninya kau membunuh anjing kesayangan Tuan Muda Gu. Kalau begitu, lebih baik kalian menyerah saja. Jangan paksa kami menggunakan kekerasan. Di saat genting itu, Xiao Huan melakukan sesuatu yang sama sekali tak terduga. Ia melemparkan batu bata yang ia pegang ke hadapan para penjaga. Sambil menunjuk ke arah batu itu, ia berkata dengan nada santai, "Yang membunuh anjing itu adalah batu ini. Kalau kalian tidak senang, silakan hukum saja batu bata itu." Ejekan itu sukses membuat para penjaga itu murka. Wajah mereka memerah karena marah, dan tanpa peringatan, mereka langsung mengeluarkan pistol dan mengarahkannya lurus ke kepala Xiao Huan. Salah satu dari mereka berteriak dengan penuh emosi, "Bocah ini sudah membunuh, masih berani bertindak sombong. Akan kami buat kau menyesal seumur hidup." Begitu masuk ke ruang tahanan. Tapi, tepat saat situasi berada di puncaknya, tiba-tiba, dari pundak Xiao Huan, muncul sesosok makhluk kecil berwarna biru. Naga kecil itu menatap para penjaga dengan tenang, membuat mereka semua terkejut dan terdiam seketika. Namun, tak sampai di sana, naga kecil itu kemudian kembali mengeluarkan aura kekuatannya. Matanya menyala merah, menatap lurus ke arah para penjaga yang tadinya sombong. Pemandangan itu sukses membuat mereka terkejut. Salah satu dari mereka mundur selangkah. Suaranya terdengar gemetar. "Binatang, binatang Tamer." Tak berhenti di situ, Xiao Huan dengan tenang mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sambil menunjukkan benda itu, ia berkata dengan nada mengancam, "Buka matamu lebar-lebar, dan lihat ini." Di tangannya, adalah sebuah tanda pengenal resmi, dengan logo Asosiasi Tamer. Melihat itu, kedua penjaga tersebut langsung pucat pasi. Rasa sombong mereka lenyap seketika, digantikan oleh rasa takut yang luar biasa. Tanpa pikir panjang, mereka langsung berbalik badan sambil berteriak panik memanggil kapten mereka untuk memberitahu situasi gawat ini. Melihat kartu identitas itu, sang kapten langsung teringat sebuah rumor. Seorang murid baru terkenal yang diterima langsung oleh penguasa kastil. Berita yang sudah tersebar di mana-mana. Mungkinkah bocah ini adalah orangnya? Gumamnya. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bercucuran di wajahnya. Sadar akan bahaya yang mengintainya jika salah langkah, sang kapten langsung mengambil tindakan. Ia menarik pistol di pinggangnya, dan melepaskan satu tembakan peringatan ke udara. "Lancang!" teriaknya. Seketika, ia langsung menodongkan senjatanya, tapi bukan ke arah Xiao Huan, melainkan ke arah para preman yang tadi ia bela. "Ku Zhentian, kalian benar-benar bersekongkol untuk melakukan kejahatan di jalanan. Lancang sekali," ucap kapten tersebut. Ia lalu memberi perintah pada anak buahnya. "Borgol mereka semua. Sekarang, jika ada perlawanan, bunuh di tempat." Tanpa menunggu lama, para penjaga itu pun langsung bergerak dan memborgol tangan Ku Zhen. Para berandalan itu akhirnya diborgol, dan mulai digiring oleh para penjaga. Tapi, Ku Zhen tidak terima. Sambil berteriak, ia memohon pada si kapten. "Kapten! Kapten Zheng, aku ini korban. Apa kau melakukan kesalahan?" Tak digubris, ia pun mengeluarkan kartu asnya. "Kapten Zheng, ayahku adalah Zhang Jun, Direktur Perkebunan nomor 5. Ia terus memohon, berharap nama ayahnya bisa menyelamatkannya. Tapi, yang terjadi selanjutnya, benar-benar di luar dugaannya. Bukannya takut, Kapten Zheng justru berbalik, dan melayangkan satu pukulan keras tepat ke wajah Ku Zhen. Saking kuatnya, salah satu gigi Ku Zhen sampai copot dan terbang ke udara. Tak berhenti di situ, sang kapten berteriak pada anak buahnya. Berani-beraninya dia bersikap kasar. "Tampar dia!" Mendapat perintah, para penjaga itu pun langsung menghajar para berandalan tersebut tanpa ampun. Setelah para preman itu dibawa pergi, sang kapten penjaga langsung mendekati Xiao Huan dengan wajah berseri-seri. Sikapnya berubah 180 derajat. "Tuan Su, bajingan-bajingan itu benar-benar berani menggunakan anjing untuk melakukan kejahatan. Untung saja ada Tuan Su yang bertindak dengan berani. Kalau tidak, entah berapa banyak lagi korban yang akan berjatuhan." Xiao Huan sebenarnya cukup terkejut melihat perubahan sikap itu. Tapi, ia berhasil menyembunyikannya dengan baik. Dengan wajah tenang, ia hanya menjawab,
Kalian menangani kasus ini dengan benar. Mendengar itu, si kapten makin menyeringai sambil menggosok-gosokkan kedua tangannya. Terima kasih atas pujianmu, Tuan Su. Para bajingan itu akan kami hajar habis-habisan sebagai hukuman. Apakah Tuan puas dengan itu? Wajah Xiao Huan seketika berubah menjadi dingin dan mengancam. Tentu saja. Silakan hajar mereka. Aku bahkan tidak peduli mereka mati atau tidak. Karena setelah mereka keluar dari penjara, aku sendiri yang akan tetap mencari mereka. Karena mereka sudah berani menggoda satu-satunya kakak perempuanku. Mendengar ancaman itu, sang ketua penjaga langsung gemetar ketakutan. Setelah semua kekacauan itu berakhir, Xiao Huan akhirnya bisa kembali pada kakaknya. Ia mendekati Su Qing dengan lembut dan berkata, "Kak, semuanya sudah baik-baik saja sekarang. Ayo kita pulang." Keduanya pun terlihat berjalan pulang bersama, meninggalkan kekacauan di belakang mereka. Sementara itu, di lokasi kejadian, sang kapten penjaga bertanya pada anak buahnya, "Saudara, menurutmu, lebih baik menyinggung perasaan direktur perkebunan, atau menyinggung seorang tamer?" Anak buah itu pun menjawab tanpa ragu sedikitpun. "Tak perlu dipikirkan lagi kapten, sudah pasti, lebih baik menyinggung direktur. Karena, kalau kita menyinggung seorang tamer, kita bahkan tidak akan tahu bagaimana caranya kita mati." Kapten itu mengangguk setuju pada bawahannya. Lalu, kapten tersebut memberi perintah baru. "Cepat, cari kendaraan. Laudong dan aku akan menunggu di sini. Setelah itu, kita akan antar para bocah berandalan ini ke tempat pembakaran sampah." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan wajah mengancam, "Atau, bunuh saja mereka semua di sini." Mendengar ancaman itu, ketiga bocah yang sudah babak belur dan diborgol itu langsung gemetar ketakutan. Cerita pun berpindah ke rumah baru milik Xiao Huan. Dari dalam rumah, terdengar suara Su Qing yang penuh perasaan bahagia. "Hebat! Aku tak pernah menyangka kita bisa kembali ke sini suatu hari nanti. Ini seperti mimpi," ucapnya dengan wajah yang berseri-seri. Melihat kakaknya yang begitu bahagia, Xiao Huan tersenyum. "Jangan terlalu senang dulu. Ini kunci rumahnya," ucap Xiao Huan. Ia lalu menatap Su Qing dengan tatapan penuh keyakinan. "Kak, ini baru permulaan. Masa depan kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi." Mendengar itu, Su Qing menggenggam erat tangan adiknya. Matanya berkaca-kaca, penuh kekaguman. Ia pun ikut merasakan harapan yang sama, bahwa kehidupan mereka ke depannya akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi, di tengah momen bahagia kakak beradik itu, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari arah pintu depan. Suara itu sukses membuat Xiao Huan terkejut. Xiao Huan pun berjalan dan membuka pintu rumahnya. "Siapa itu?" tanyanya. Di hadapannya, berdiri seorang pria parubaya yang sedang menggosok-gosokkan kedua tangannya dan menyapa Xiao Huan dengan akrab. "Ah iya, kau ini pelupa sekali," sapanya sambil tersenyum. "Aku wakil direktur Kuo, dari manajemen perkebunan." Saat Xiao Huan masih mencoba mengingat-ingat, kakaknya, Su Qing, ikut keluar. "Jadi, ini wakil direktur Kuo," katanya dengan ramah. "Ada apa tuan? Sampai datang kemari?" Wakil direktur Kuo langsung menjelaskan tujuannya. "Aku baru saja dapat kabar dari tim keamanan, bahwa anak dari Kuding Kuan telah menyinggung perasaan Tuan Su. Tentu saja, aku datang kemari untuk membantu. Aku berencana akan memindahkannya ke perkebunan nomor 3, untuk bercocok tanam biar dia bekerja seperti petani biasa. Meskipun di perkebunan nomor 3 itu banyak binatang buas, dan sering terjadi kecelakaan, ayahnya, Kuding Kuan, pernah berkata, kalau anaknya itu bisa beradaptasi dengan baik di sana. Jadi, apakah Tuan Su puas dengan pengaturan ini?" ucap wakil direktur Kuo. Dalam hati, Xiao Huan merasa ini adalah pengaturan yang bagus, tapi ternyata, tawaran dari si wakil direktur belum berhenti. "Aku juga dengar kalau kakakmu adalah seorang agronomi senior di perkebunan kita. Bagaimana kalau aku memindahkannya ke departemen agronomi di kantor manajemen kami, untuk bekerja sebagai wakil direktur di sana?" Tawaran itu tentu saja membuat Su Qing sangat terkejut. Bahkan,
Hal itu membuatnya bertanya-tanya, apakah dirinya mampu memegang posisi setinggi itu, posisi yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tapi, si wakil direktur dengan cepat meyakinkannya. Tentu saja kau sangat cocok. Apalagi, Tuan Su adalah adikmu. Jadi, secara alamiah, ini adalah hal yang sangat pantas. Kita semua tahu, hal itu hanyalah sebuah rayuan, agar Xiao Huan tidak menyimpan dendam atas kejadian sebelumnya. Mendengar itu, Su Qing pun akhirnya menerima tawaran tersebut. Di sampingnya, Xiao Huan mulai berpikir, jika hanya dengan kekuatan sebesar ini saja, ia bisa mendapatkan hak istimewa. Mungkin, jika dia menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi, ia bisa mendapatkan lebih banyak hal baik di masa depan. Kini, Xiao Huan benar-benar merasa senang dengan kondisinya. Naga kecil itu telah mengubah hidupnya begitu banyak. Setelah semua itu, cerita mulai berlanjut. Di mana, kini Xiao Huan mulai menyiapkan makanan untuk partnernya. Tumpukan nasi dengan aura hijau yang sangat banyak dituangkan ke dalam mangkuk. Sambil menyodorkan kepada naga kecilnya, Xiao Huan berkata, "Makanlah yang banyak, ini resep khusus dari guru, agar kau cepat jadi lebih kuat." Tapi, bukannya makan dengan lahap, naga kecil itu justru mundur ketakutan hingga tubuhnya bergidik. Dengan wajah memelas, ia seolah mengisyaratkan kalau ia sama sekali tidak suka dengan makanan itu. Xiao Huan pun jadi bingung, padahal ia membuat makanan tersebut persis berdasarkan buku panduan dari gurunya, di mana ada berbagai resep makanan untuk binatang. Dari yang kualitasnya buruk hingga sempurna. Resep yang ia pakai ini seharusnya sangat berharga bagi seorang pemula. Tapi anehnya, kenapa naganya tidak mau makan lagi setelah 2 gigitan? Xiao Huan pun mulai curiga, jangan-jangan ada yang salah dengan bahan-bahan yang ia gunakan. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba Xiao Huan teringat sesuatu, buku misterius yang ia dapatkan sebelumnya. Tanpa buang waktu, ia langsung mengeluarkan buku itu dan mulai membuka isinya. Buku itu pun mulai bersinar, membuka halaman demi halaman, dan menjelaskan beberapa hal. Ternyata, setelah menetas, seekor naga akan langsung melahap cangkang telurnya sendiri, dan setelah itu, ia akan berhenti makan untuk waktu yang cukup lama. Selain itu, sebagai kombinasi langka dari atribut bumi, naga, dan iblis, resep makanannya tidak boleh sembarangan dan harus sangat diperhatikan. Buku itu juga menekankan, kalau naga adalah makhluk yang sangat pemilih, mereka lebih menyukai mangsa hidup ataupun ikan segar. Setelah membaca semua itu, barulah Xiao Huan mengerti di mana letak kesalahannya. Ia pun menoleh ke arah naga kecilnya dan berjanji, akan membuatkan makanan yang jauh lebih enak. Mendengar janji itu, si naga kecil yang tadinya ketakutan, kini terlihat cukup senang. Dengan penuh semangat, Xiao Huan sampai mengangkat tangannya dan berkata, "Setiap bulan, aku bisa dapat uang dari guru. Jadi, jangan khawatir dan makanlah. Kau bisa makan bahan-bahan terbaik, dan tumbuh besar dengan cepat." Dan, benar saja, beberapa hari terakhir, Xiao Huan terlihat selalu pulang dari toko dengan membawa ikan-ikan segar yang berukuran besar. Tentu saja, hal itu membuat si naga kecil sangat senang dengan semua hidangan barunya. Tapi, setelah masalah menu makanan selesai, kini Xiao Huan dihadapkan pada masalah lain yang lebih genting. Bagaimana tidak, ia baru saja menyadari, kalau ia sudah menghabiskan semua uangnya hanya dalam waktu 5 hari. Dari tumpukan koin emas, kini yang tersisa, hanyalah 1 koin saja. Saking syoknya, koin terakhir itu sampai terjatuh dari tangannya. Tapi, yang tidak ia sadari, koin itu menggelinding dan berhenti tepat di ujung ekor naga kecilnya. Xiao Huan menatap tak percaya. Naga kecil miliknya, yang tadinya hanya sebesar anak anjing, kini telah tumbuh menjadi cukup besar, bahkan sayapnya mulai terlihat jelas. Melihat pertumbuhan itu, Xiao Huan tak kuasa menahan air matanya. Meskipun naga itu menghabiskan semua uangnya, dan membuatnya bangkrut, tapi, semua itu terbayar. Ia berhasil membuat naganya tumbuh sehat, mencapai tahap remajanya. Sambil menatap partnernya, yang kini jauh lebih kuat, Xiao Huan bergumam. Sepertinya, jika sekarang kita bertemu lagi dengan 2 anjing sialan itu, kau bahkan tidak perlu menggunakan skill untuk membunuh mereka. Dalam bayangannya, ia bisa melihat naganya terbang, menerkam para anjing itu dengan cakarnya, mencabik-cabik mereka,
dan bahkan membunuh mereka dengan sangat mudah. Di samping itu, Xiao Huan juga mulai memikirkan standar kekuatan naganya saat ini. Sisiknya sudah sekeras ini, bahkan orang normal tidak akan bisa melukainya. Sepertinya, senjata biasa pun mungkin tak akan berguna melawannya. Sambil melemparkan seekor ikan, Xiao Huan terus berpikir, bahkan, mungkin 5 orang bersenjata lengkap sekalipun, akan langsung terbunuh jika berhadapan dengannya. Tapi tak lama, lamunannya buyar. Tiba-tiba ia teringat sesuatu yang penting. Ia teringat pesan gurunya, yang mana, sang guru memintanya untuk datang mencarinya setelah naga itu mencapai tahap remaja. Xiao Huan pun kembali takjub, memikirkan betapa luar biasanya naga kecil itu bisa memasuki fase pertumbuhan hanya dalam beberapa hari. Semua ini, berkat rumus-rumus menakjubkan dari buku panduan naga kuno. Karena itulah, ia harus sangat berhati-hati, dan tidak membocorkan rahasia ini kepada siapapun. Sambil memandangi naganya yang sedang makan dengan lahap, Xiao Huan menetapkan fokusnya, di mana ia harus segera mengembangkan kemampuan naga biru itu, dan menguasai semua keterampilannya. 10 hari pun telah berlalu, kini terlihat bangunan-bangunan megah di sekitar kastil. Tak lama, terlihat Xiao Huan dan naganya sudah berdiri di depan sebuah pintu besar, pintu ruangan milik gurunya, sang penguasa kastil. Ia pun mengetuk pintu itu, dan kemudian, dari dalam terdengar suara yang menyuruhnya untuk masuk. Dengan wajah penuh penantian, sang penguasa kastil langsung bertanya, "Kemana saja kau selama ini? Sudah cukup lama kita tidak bertemu. Apa kau bermalas-malasan?" ucap penguasa kastil. Sambil tertawa kecil, dan mengusap kepalanya, Xiao Huan menjawab. Ia menjelaskan, bahwa ia telah berusaha sebaik mungkin untuk memelihara naganya, hingga akhirnya, membuatnya tidak bisa datang setiap hari untuk berlatih. Lalu, ia menunjukkan hasil kerja kerasnya. Dengan formula makanan yang telah diberikan oleh gurunya tersebut, kini naga miliknya berhasil memasuki tahap pertumbuhan. Mendengar itu, ekspresi sang penguasa kastil langsung berubah. Ia menatap tak percaya. Sangat terkejut. Tapi, di samping itu, Xiao Huan justru berucap, kalau waktu 10 hari itu, sebenarnya bukanlah waktu yang cepat baginya. Mendengar itu, sang penguasa kastil langsung merespon. Tanpa sadar, ia mengayunkan tangannya dengan gemas. "Apa yang kau bicarakan?" bentaknya. "Kakak seniormu, Bai Susu, butuh waktu sebulan penuh untuk membuat teratai esnya mencapai tahap pertumbuhan. Kau bahkan mau lebih cepat lagi. Padahal, teratai es miliknya itu hanya spesies bahaya tingkat tinggi, 2 tingkat lebih rendah dari nagamu ini," ucap penguasa kastil. Sambil merangkul pundak Xiao Huan, sang guru bergumam pada dirinya sendiri. "Ah, sudahlah, pikirkan saja apa yang kau suka. Selama kau tidak mengejar tingkat pertumbuhan abnormal, atau bahkan sampai membahayakan diri, itu bukan masalah." Kini, sang penguasa kastil terlihat sangat puas. Sepertinya, nagamu ini bukan cuma berbakat dalam hal skill, tapi juga berbakat dalam hal pertumbuhan. Tak lama kemudian, penguasa kastil berdiri di hadapan si naga biru sembari bertanya. Karena sudah masuk tahap pertumbuhan, seharusnya dia sudah terbiasa dengan skillnya. Skill apa saja yang sudah ia kembangkan sekarang? Xiao Huan pun menjelaskan. Kekuatan naganya telah tercerahkan sampai tingkat pertama, dan dia juga punya 2 kemampuan yang dikembangkan. Kekuatan naga, Death Range, dan kekuatan naga, Mix Shock. Tak berhenti di situ, Xiao Huan menambahkan, kalau skill Demon Breath juga telah tercerahkan ke tingkat pertama, dan berkembang menjadi Shadow Ball. Mendengar itu, sang penguasa kastil benar-benar tidak bisa menahan keterkejutannya lagi. "Hah, apa kau bercanda? Melatih semua skill itu dalam waktu sesingkat ini?" teriaknya. Xiao Huan hanya tersenyum bahagia dan berkata, kalau semua itu adalah berkat ajaran dari gurunya. Tapi sebenarnya, ia belum menyampaikan semuanya. Dalam hatinya, ia bergumam. Untungnya, aku tidak menceritakan tentang skill Earth Spear Sacrifice dan Evil Assault, yang baru saja kupelajari di atap rumah semalam. Sang penguasa kastil akhirnya tertawa. Ia memuji Xiao Huan,
dan berkata kalau firasatnya tentang bakat luar biasa muridnya itu tidak pernah salah. Kalau begitu, ayo kita pergi ke tempat latihan eksklusif. Aku ingin melihat sendiri seberapa besar perkembangan nagamu itu, ucap penguasa kastil. Sesampainya di tempat latihan, kini Xiao Huan serta naga birunya berdiri di hadapan sang penguasa kastil. Sang penguasa kastil berkata dengan penuh antusias, "Beritahu nagamu untuk beraksi dengan baik. Jika aku puas, aku akan memberimu segel tamer." Ia melanjutkan, "Naga ini akan terus tumbuh menjadi lebih besar, dan lebih besar lagi. Sebagai seorang tamer, bagaimana mungkin kau tidak membutuhkan segel?" Tawaran itu tentu saja membuat Xiao Huan sangat bersemangat. Ia langsung berbisik pada teman kecilnya, bahwa mereka bisa mendapatkan segel tamer secara gratis, jika berhasil dalam ujian ini. Tapi, ujiannya tentu tidak mudah. Tak lama kemudian, sang penguasa kastil mulai mengangkat tangannya. Cincin di jarinya kembali bersinar. Dari segel itu, muncullah sesosok monster baru yang gagah, beruang batu berbaju besi. Pemandangan ini, lagi-lagi membuat Xiao Huan serta naga miliknya kembali terkejut. Di samping keterkejutannya, Xiao Huan bertanya pada gurunya, "Guru, sebenarnya berapa banyak binatang panggilan yang kau miliki? Setiap kali kau memanggil, pasti selalu berbeda." Sang guru hanya tertawa bangga. "Aku tidak punya binatang yang lemah. Yang benar-benar menakutkan yang sudah kujinakan, ada sekitar 20. Dan, yang levelnya standar seperti beruang batu ini, atau lava Tyrannosaurus, kupikir aku punya setengahnya." Fakta bahwa penguasa kastil tersebut memiliki begitu banyak hewan buas yang kuat. Tentu saja, hal itu membuat Xiao Huan cukup terkejut. Setelah pamer kekuatan, sang penguasa kastil langsung menantang muridnya. "Baiklah, kau mau segel tamer dariku kan? Kalau begitu, tunjukkan kemampuan bertarungmu. Saatnya aku menguji hasil latihanmu." Tepat setelah ucapan itu, si beruang batu langsung mengaum dengan sangat keras. Getaran dari suaranya saja sudah cukup untuk menerpa Xiao Huan dan naganya. Tapi seketika, naga biru itu langsung bereaksi. Matanya menyala merah, dan tanpa menunggu perintah dari Xiao Huan, ia langsung mengaktifkan skillnya sendiri, kekuatan naga, Death Range. Melihat skill Death Range itu, sang penguasa kastil terlihat cukup kagum. Ia kini melihat bahwa naga biru itu mampu menahan kekuatan besar dari hewan miliknya, padahal baru masuk tahap pertumbuhan. Merasa tes pertahanan sudah cukup, ia pun memberi perintah pada monsternya untuk berhenti. Seketika, beruang batu itu pun tenang dan kembali ke posisinya. Kini, sang guru menatap si naga biru dengan tatapan yang lebih serius, kemudian berkata, "Ujiannya belum selesai. Sekarang, gunakan skill Demon Breath milikmu, kemudian, coba serang beruang itu."